percaya dengan ramalan, tapi kalau mimpi itu seperti petunjuk, kayak mana ya, kayak Tuhan ngajarin kita dalam arti hidup. Jadi mungkin Tuhan kadang-kadang kita kan belajar dari alam, jadi belajar dari kejadian. Hari apa ini, kejadian apa, kita belajar dari situ. Kenapa gitu loh. Bunda nggak, kalau Dewi bulan apa bulan itu Bunda nggak tahu, Bunda nggak ngerti kalau gitu-gitu. Tapi kalau Bunda mimpi gitu, mimpi, aku lebih baik percaya dengan mimpi. Aku lebih baik meramal mimpiku. Oh, aku mimpi apa nih gitu. Karena Bunda selama Bunda 30 tahun hidup keluar, selama 30 tahun aku tinggal di luar negeri, ya, dari mulai Singapura, dari semana melalang buana, aku selalu belajar dengan mimpi. Mimpi hamil, mimpi ini, mimpi itu, mimpi makan. Apa yang terjadi hari ini? Mimpi apa? Itu jadi kayak ilmu ilmu alam. Karena kita ini nggak ada guru dalam hidup, jadi kita mau belajar apa sih hari ini gue mimpi ini. Ada orang yang nggak percaya mimpi, ada orang percaya mimpi, nggak bisa kita paksa, dan itu memang realitinya terjadi. Sama Bun, aku percaya mimpi, nggak percaya ramalan. Aku kalau ramalan Bunda nggak begitu percaya. Karena ramalan itu satu, sebagai orang Muslim kita tidak boleh percaya pada ramalan, nggak boleh. Tapi kalau mimpi is okay. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf diberi ilham kelebihan, dia bisa mengartikan tajwid mimpi. Cerita tentang dia di penjara, dia mengartikan mimpi. Nah itu ketika Islam membolehkan mengartikan mimpi di kalangan orang-orang yang hebat, ya silakan. Kalau kita kan, kalau Bunda kan belajar dari mana, makanya kalau mimpi itu pada diri Bunda udah tahu ini mimpi apa nih gitu. Misalnya Bunda mimpi, misalnya gini, gue mimpi nih, gue mimpi megang tai misalnya, mau ada apa ini gitu. Gue mimpi dapat batu-batu berlian, batu-batu intan gitu, pasti mimpinya jadinya apa ini gitu. Terus Bunda misalnya gue mimpi jatuh gitu, seperti kakak Bunda yang udah meninggal, aku mimpikan dia jatuh dari gunung, kakak kandungku yang meninggal, yang kemarin meninggal. Tapi abangku enggak, kakak kandungku, aku memimpikan dia jatuh dari gunung. Aku sama dia sama-sama mendaki, tiba-tiba dia jatuh sampai kedengaran suaranya gedebuk gitu. Nggak lama dia telepon Bunda, dia bilang dia kena sakit gula, terus muntah darah, terus komplikasi segala macam. Akhirnya meninggal di 2023 kemarin pas COVID. Tapi Bunda nggak cerita itu. Setelah dia meninggal baru Bunda, karena Bunda nggak berani, karena Bunda mimpinya dia jatuh dari, makanya Bundanya nggak jatuh, Bunda nengok dia gitu, dan Bunda tuh lihat suara dia kayak manggil Bunda, nggak minta tolong lah, kayak kakakku jatuh gitu dalam mimpi Bunda itu. Kayaknya Bunda tuh naik ke suatu bukit tinggi, kayak gunung-gunung, kayak jalanan yang setapak licin, tiba-tiba dia jatuh di belakang Bunda. Kakakku jatuh, aku bilang gitu. Bunda kejar lah langsung, Bunda tengok jatuh sampai kedengeran suara dia gedebuk gitu. Nggak lama dari mimpi itu Bunda dengar kabar dia sakit gula, kurus badannya, muntah darah, akhirnya meninggal. Kayak ini Samuel, berarti suami itu mulai bosan sama lu, bakal ada masalah rumah. Kayak Zibu ini bener, gue nggak bohong. Kita dimimpiin sama orang yang nggak, sama orang misalnya, itu artinya orang itu sayang. Itu yang setahu aku. Silakan percaya atau enggak. Jangan diartikan jeleknya dulu, jangan, karena itu pernah aku alami. Artinya sayang, artinya dia bener-bener tulus menyayangin kita. Jangan dipikirkan oh mimpi dia itu ada maknanya, ada artinya. Aku juga mengalami seperti itu. Artinya keluarga kita sayang sama kita. Nggak tahu lah, pokoknya itulah artinya. Bergumul sama makhluk halus, berantem sama makhluk halus. Artinya apa Bunda? Artinya penyakit mau datang.
Kalau kalian mimpi berantem sama apa kayak ketindesan apa, pokoknya ini yang bunda, ini pengalaman bunda ya. Ketika aku berantem dengan makhluk halus dalam mimpi, kalau aku kalah, artinya aku mau sakit. Udah, bunda tidur lagi, aku berharap mimpi itu datang lagi ke bunda. Nah begitu datang lagi, bunda berantem lagi, aku cekek sembari aku berdoa dalam mimpi. Menang aku. Tapi kalau misalnya itulah itu bunda ya. Kalau kalian bunda nggak tahu lah, ini apa sih, Hermes sih? Namanya fantasi nggak sih bu? Mimpi sama makhluk halus gimana? Mimpi makhluk halus kayak kita kayak ketindesan gitu. Kayak apa kalau orang bilang? Ya kayak datang tiba-tiba kita digangguinnya, atau kita mau dicekeknya, atau kita mau itu pasti ya, mungkin kalian nggak pernah mengalami gitu loh. Tapi bunda sering. Misalnya bunda baru pindah rumah. Waktu itu bunda pernah tinggal di satu rumah, bukan rumah yang sekarang, ada pernah bunda tinggal rumah. Bunda itu harus keluar dari rumah itu. Di rumah itu bunda sering ngaji, sering sembahyang, puasa gitu. Mungkin penghuni rumah itu nggak mau bunda pergi dari rumah itu, tapi bunda harus keluar gitu. Mungkin akhirnya dia berantem sama bunda. Dalam mimpi bunda itu, dia datang dari lorong rumah bunda itu. Dia datang dari lorong, dia marah, dia ngamuk, ya. Dia langsung kayak mau ngecek kayak bunda. Bunda lawan, bunda berantemin. Terus bunda ngomong, saya harus keluar dari rumah ini, gitu. Karena kan setiap rumah ada penghuninya, itu pasti ada. Bunda minta duit buat jajan. Ini kau kerja, kau cari duit, mau jajan apa kau? Lancar nggak internetnya? Mimpi pelakor apa artinya bun? Mimpi pelakor, mimpi ketika mimpi pelakor artinya laki kita sayang sama kita. Kalau kita mimpi laki kita bercinta sama perempuan lain, maksudnya gini, ada hubungan nggak baik itu. Kalau kayak gitu biasanya kalau kayak gitu akan terjadi keberantakan. Gimana ya? Bunda pernah ngalamin kayak gitu. Jadi cowok bunda itu mantan cowok bunda di Paris, dia berselingkuh gitu. Dalam mimpi tuh kayaknya bunda kesel banget, kayaknya kita nggak berdaya gitu. Ya udah, akhirnya hubungan bunda sama dia nggak romantis lagi, petanda buruk. Nggak tahu ya kalau misalnya yang lain. Tapi kalau mimpi kayak gitu biasanya gitu. Tapi kalau mimpinya dia nggak suka sama kita dalam mimpi, artinya dia suka. Tapi di situ mimpinya bukan dia nggak suka, dia berselingkuh. Bun bisa nggak? Bisa. Bun bisa tolong nggak? Tolong apa sayang? Minta tolong apa kau? Hah? Minta tolong apa? Bun, ini bahas mimpi sampai kapan? Sampai besok. Aku semalam mimpi ngasih uang sama orang-orang bun. Kenapa itu? Mimpi kamu bersedekah artinya ya. Ya bagus mimpi kayak gitu sayang. Tapi mimpinya artinya di satu mimpi kau juga banyak, dalam mimpi kau banyak duit. Mimpi banyak duit nggak bagus. Mimpi banyak duit nggak bagus juga. Mimpi ya berarti mimpinya bagus, tapi berarti kau pengasihan. Berarti kau punya hati yang pengasihan sama orang. Akhirnya tenang otak bunda kan. Asal jauh aja ya bun. Aku nggak pernah mimpi kayak gitu. Tapi bunda pernah mimpiin teman bunda buat rumah di bawah tanah. Meninggal akhirnya. Lebih bahaya kita mimpiin orang.
daripada mimpi kita sendiri. Kalau kita mimpin orang, kadang-kadang suka tembus kadang-kadang. Bunda gitu. Bunda mimpiin teman Bunda, teman dekat. Bunda mimpiin dia, aku bilang, aku mimpiin kau loh. Kenapa? Tapi nggak gini. Pertama Bunda mimpiin dia. Tunggu Bunda ingat dulu. Oh, Bunda mimpiin dia sebelum dia meninggal ya. Sebelum dia ketimpa masalah dan akhirnya dia kasusnya meninggal gitu. Entah bunuh diri nggak tahu lah. Pokoknya kasusnya dia meninggal gitu. Bunda mimpi. Bunda bilang gini, aku mimpiin kamu. Kamu kayak bangun rumah di persimpangan, tapi rumahnya setapak di bawah tanah. Kayak kita buat lubang sampah, ngerti nggak sih? Kayak semeter gitulah, pokoknya gitulah kayak ukuran tanah kuburan gitu. Tapi di persimpangan gitu. Terus dia nggak ngiraukan mimpi itu, itu aja. Terus Bunda telepon dong. Ada yang Bunda tahu, yang paham juga mimpi. Bunda tanya, aku mimpiin teman aku begini. Terus kata ibu itu bilang sama teman kamu beli pisang dibagi ke anak-anak, kata dia gitu. Karena mimpinya seperti itu. Bunda diam. Nggak lama dari mimpi itu dia kena kasus akhirnya kena kasus apa gitu. Bunda nggak mau ngomong. Dapat kabar dia meninggal. Udah gitu aja. Bunda nggak mau panjang. Pokoknya intinya dia meninggal. Udah. Akhirnya dia meninggal, bener-bener meninggal. Mau haterku mimpiin. Kalau mimpi lagi umroh pun bagus. Bagus umroh. Bagus mimpi umroh. Bunda juga mimpi umroh pernah. Ya mungkin kebaikan datang pada kita sayang. Mungkin selama ini kamu berniat untuk umroh, tapi mungkin belum saatnya, tapi sehingga terbawa mimpi. Berarti mimpi itu mimpi dari Allah, mimpi dari Tuhan. Sama Bunda juga pernah mimpi kayak gitu. Bunda mimpi Bunda udah ada di dalam Ka'bah. Ya mungkin memang kita berniat, niat kita aja udah dicatat sama Tuhan. Niat baik kita udah dicatat. Ya mungkin kena niat kau itu menggebu-gebu pingin umroh, akhirnya terbawa mimpi. Baguslah. Mimpi di saat kita lagi tidur nyenyak. Tidur yang benar-benar tidur satu malam. Yang mimpinya di antara jam 3 sama jam 2 itu. Jam 2, jam 3, setengah 4, setengah 2, setengah 3. Ya, separuhnya malam. Mimpi pingin pipis, terus pipis di mimpi ngompol. Pastilah mimpi kencing itu mau rezeki sayang. Kalau mimpi kencing artinya kita stres. Artinya kita ada kita stres. Stres biasanya. Ada yang kita pikirkan tapi nggak bisa kita pecahkan sehingga datang dengan mimpi. Tapi ada juga mimpi itu mimpi rezeki. Mimpi mau dapat duit, mimpi mau selesai urusan kita, mau sukses masalah kita. Ada mimpinya juga mimpi berak yang nggak bagus. Mimpi berak yang nggak bagus. Mimpi berak, aduh kok ada mimpi berak. Wanti-wanti aja lah barang-barang kalian harus, jangan sampai ada yang hilang. Ya kalau barang mahal aja takut kita. Pokoknya mimpi berak aja, aduh. Jangan mimpi berak, mendingan mimpi ngaco tai. Sekali mimpi ngaco tai. Bunda mimpi McDonald. Waktu Bunda sampai terpercik ke mulut aku. Akhirnya Bunda ceritain sama bos Bunda. Dia orang Afghanistan dan dia juga paham mimpi. Bunda bilang, aku mimpi pas lagi, karena kan Bunda kerjanya bagian toilet, kamar mandi, nengok-nengok tai. Terbawa mimpi. Kayaknya Bunda tuh pas mau bersihin kamar mandi, kok tiba-tiba keluar tai dari WC itu kayak lumpur lapindo. Ya memang iya, memang McDonald itu memang pembelinya banyak bener. Memang McDonald itu memang sampai sekarang juga pembelinya banyak bener. Ngantri kalau beli McDonald itu. Itulah artinya. Dan Bunda juga akhirnya Bunda kerja 2 tahun. Kepercik juga Bunda rezekinya.
Mimpi di Ewong bunda, hah? Mau lumpuh kau. Udah tadi mimpi di Ewong aja. Menderita dong ya. Lancar nggak internetnya? Ya habisnya dia nanya, mimpi di Ewong kata dia. Kelewong nggak di Ewong? Bunda ngobrol di sini aja ya. Habis mau pulang ngapain? Mau pulang ngapain? Mau pulang jam-jam segini. Masih jam berapa nih bunda? Masih jam 6:30. Ngapain aku pulang? Mending aku jalan-jalan aja. Bunda mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Mau melala aku, mau jalan-jalan aku, menikmatin hidup, ya. Daripada aku udah enak-enak aku kerja, udah enak-enak bunda kerja dengan semangat. Datang masalah, nggak bisa pula bunda tahan, nggak emosi, nggak bisa karena bunda kayak nggak dianggap gitu loh. Nanti kalau bunda diajak ngobrol sama bos bunda, aku ceritain semuanya. Sampai manajer pun bunda bilang nggak dianggap apa-apa. Hina kali kerjaanku di lobi rupanya. Hah? Hina bener kerjaanku. Kok mau halu-halu orang ini? Hina kali kerjaanku rupanya. Sampai terkesan kayak menghina bener. Mereka pikir bunda kerja di lobi itu perintahan dari bos, bukan pilihan bunda. Ketika bunda kerja, kita kan kita tidak suruh datang, kita dikasih tawaran, kamu mau kerja di bagian apa? Bunda bilang saya mau di lobi sama di kasir. Saya nggak mau di sana. Kenapa ya? Tadi itu, karena kalau udah kerja rame-rame akan jadi cekcok, berantem segala macam, teteh bengek. Bunda nggak mau. Makanya bunda selama ini kerjanya di lobi tuh tenang. Kenapa? Nggak ada masalah. Karena aku memang menghindari masalah. Dan memang si orang hitam ini selalu bikin masalah. Dia selalu bikin perkara. Yang berantem sama bosnya bunda, berantem sama manajer. Wih, bikin perkara mulu. Di awal-awal dia itu nggak punya temen. Karena mungkin dia merasa kayak beda dari yang lainnya. Tapi akhirnya bunda sama dia berteman. Ya nggak lama aku orang pertama diributin sama dia. Udah, setelah itu baru bergantian. Yang ini yang A si B si sampai ke Z. Nggak di kalangan pegawainya, sampai manajernya pun digaduin sama dia, diberantemin sama dia, dicekcokinya. Suka apa? Kalau dikasih tahu menjawab gitu, dikasih tahu apa ya? Jadi kayak suka berdebat gitu. Orang kan capek mau berdebat. Kadang-kadang berdebat sampai berjam-jam, sampai teteter semua kerjaan, hobi. Makanya tadi bunda nggak kasih poin buat dia, biar situ biar. Terus bunda bilang gini, kalau misalnya kalau begini kerjaannya kalau aku stres aku pulanglah katanya. Oh, manajernya gituin bunda, bawahan manajer, bunda pulang, dia baru diangkat jadi manajer. Pulang aku kerjain situ lobi 9 jam. Ini kan malam minggu, lihat aja malam minggu, mudah-mudahan rame biar mereka rasakan kerja di lobi seperti apa. Dia pikir kerjaan lobi itu gampang dibayangin. Tangan aku nggak berhenti bersih meja, tangan aku nggak berhenti buang sampah, mataku nggak lelah melihat sampah, melihat kotoran. Kerjaan lobi bukan gampang. Kerja lobi itu udah kayak separuh kita kerjain kayak kerjain ngepel gedung. Di lobi kerjanya bersih, buang sampah, ngelap meja,
ngelap meja, buang sampah, ngelap meja, ya, nengokin yang kotor-kotor, sapuin, ya, ke toilet ngontrol, ada muntah, ada kencing, ada apa, kau bersihin. Itulah kerjaan aku dari mulai lobby, ya. Sementara mereka aja suruh bersihin kamar mandi aja pada menolak semua. Terus teras kalau lagi musim dingin begini, kau bersihin meja itu dingin-dingin. Mendingan kenapa aku nggak mau milih yang di dapur, walaupun kayaknya cuman enak di situ, nggak akan capek kayak nggak. Karena Bunda nggak mau stres, aku nggak mau stres. Biarlah kerjaanku berat tapi aku nggak stres. Daripada kerjaanku gampang tapi stres. Nggak mau aku menghindari keributan. Kalau kita kerja seberat apapun, kalau nggak stres, semua gampang dilakukan. Tapi kerja segampang apapun, kalau kita stres, berat melakukannya. Itulah pelajaran. Jadi kalau kerja Bunda apa di lobby, ya bersih-bersih, ya. Makanya bos Bunda memuji, ya. Segini pun, segini, sekecil ini nih. Ini jadi contoh lah ya buat kalian ya. Segini pun harus Bunda sapu. Tajam mataku. Makanya Bunda kalau lagi kerja harus pakai kacamata bener, ya. Kenapa bos Bunda suka kalau Bunda kerja di lobby? Dan Bunda harus karena di samping Bunda memilih lobby, dan bos Bunda juga senang kalau Bunda kerja di lobby. Hanya Bunda yang bisa kerjanya bener. Karena mataku akan sakit kalau nengok kotoran dikit. Kalau di rumah lain cerita, itu rumah pribadi, itu bebas. Kita di kerja tanggung jawab, beda karakter kita. Di rumah kalau Bunda kan lain, Bunda udah capek, pulang kerja, santai. Kalau lebih kan kita kerja tanggung jawab. Dengan sendirinya itu pasti beda. Kalau Bunda di lobby, di kerjaan Bunda bisa kerja bener, kenapa di rumah kotor nggak? Ya karena di rumah tuh Bunda pikirnya rumah sendiri nggak apa-apa lah, kapan-kapan gue bisa kerjain, pulang kerja atau besok apa gimana, ada waktu leha. Kalau makanya Bunda kalau lagi capek kayak baju kayak apa, hajar yang gitu-gitu biar dia itu kapok Bun. Iya, biar jangan kita diam, biar selama ini aku kan nggak punya masalah. Biar aku udah 6 bulan kerja. Kalau misalnya Bunda yang salah, oke, aku terima. Kalau mendingan dia bilang gini, saya nggak bisa, Bunda kerjain. Begitu. Tadi juga Bunda bilang aku mau isi mayones, nggak usah kamu di sini katanya. Memangnya kita mau kerja sekali dikasih kerja berat langsung banyak-banyak, kan nggak mungkin. Kita akan kerja bertahap dari yang banyak hilang terus kita bersihin. Kita jangan sampai numpuk lagi dong, kan capek kalau kerjaan numpuk.